Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pagi, Mas. Eh, Terima kasih teman-teman eh, atas waktunya hari ini untuk mengganti mata pertemuan mata kuliah audit pajak di jadwal yang seharusnya. Saya di sini izin menyampaikan sedikit teman-teman eh, untuk hari ini yang akan mengisi kelas audit pajak adalah Pak Son Haji Akbar karena kebetulan Bapak hari ini ngajar ngajar mata kuliah lain audit investigatif yang kebetulan belum ada pertemuan sama sekali. Jadi mohon maaf sebelumnya. Dan sebenarnya mata kuliahnya itu mau digesernya ke siang. Cuma ternyata ada jadwal ini ya teman-teman. Ada jadwal private kalau nggak salah ya. Jadi akhirnya mau nggak mau bentrok sama kelas bapak yang lain. Jadi untuk pertemuan hari ini yang akan mengisi Pak Son Haji Akbar kebetulan sudah join. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Arum atas sambutan pembukaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya teman-teman, karena pada hari Jumat saya berhalangan untuk mengisi materi dan tadi juga ada telat sedikit karena masalah koneksi. Jadi semoga aja perkuliahan hari ini tetap berjalan dengan lancar ya teman-teman. Sebentar. Oke, teman-teman, saya mau tahu ya, seperti yang perkuliahan di audit pajak, saya rasa sih orang-orangnya sama-sama semua ya. Betul ya, Pak Nasrullah ya, orangnya sama-sama aja ya, Iya, antara audit pajak dengan hukum pajak. iya Oke, sama. saya pengen tahu, ya baik, terima kasih Pak Nasrul. Saya pengen tahu dulu dari teman-teman semua di sini, hmm, mengerti nggak artinya terkait dengan pemeriksaan pajak? Apa sih maksud dari pemeriksaan pajak, ya kan? Nah, ini kan teman-teman harus tahu nih sebelum kita mau mulai pelajaran. Ini kalau nggak salah masih pertemuan yang kedua kan? Betul ya? Betul ya Pak Arul ya? Masih Iya, pertemuan kedua ya? Yang kemarin sama Pak Nahrudin diisinya materi atau hanya perkenalan saja? materi. Materi, oke. Oke, sekarang saya coba pengen tahu dulu nih ke teman-teman, dari teman-teman, apa sih maksud dari pemeriksaan pajak? Coba, boleh silakan nih. Monggo. Kita nggak mulai perkuliahan tapi kalian nggak paham gitu kan maksud dari pemeriksaan pajak tersebut. Oke, silakan. Ayo siapa yang mau berkomentar? Oh, silakan Mbak. Silakan Mbak Putri.
Baik. Saya rasa sih sudah tepat sekali. Jadi pada intinya pemeriksaan pajak itu ditujukan sebagai pengujian kepatuhan para setiap wajib pajaknya. Jadi memang jawaban dari Mbak Putri ini sangat sudah lengkap ya. Mungkin teman-teman juga harusnya satu sudah paham, semuanya sudah paham ya dan mengerti apa sih tujuan dari pengertian dan tujuan dan fungsinya si pemeriksa pajak ini. Oke, mungkin ada lagi yang mau berpendapat, silakan, monggo. Barangkali ada yang pengen melengkapi. Oke, silakan Mbak Nova Adelia. Eh, Baik, izin untuk melengkapi jawaban dari uh, Mbak Putri. Adapun Fiskus ini akan memeriksa dokumen-dokumen yang terkait itu seperti laporan keuangan, bukti pembayaran, dan catatan lainnya yang relevan. Lalu ada hasil dari pemeriksaan pajak ini juga dapat berupa penetapan pajak yang harus dibayar, sanksi administrasi, atau bahkan tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran yang serius, Pak. Sekian, Bapak. Hmm, baik, terima kasih. Nah, ini mantap juga nih teman-teman ya dari Mbak Nova Adelia. Dia menjelaskan terkait dengan adanya akibat ya, berarti berbicara dengan akibat. Jadi memang pemeriksaan pajak itu nah adalah proses pemeriksaan kepatuhan si wajib pajak yang nantinya akan menghasilkan suatu produk hukum. Nah, yang dimana produk hukum tersebut yang harus ditaati. Nah, itu bagus juga jawabannya. Coba semakin menarik lagi, coba ada nggak teman-teman yang mengerti nggak terkait dengan pemeriksaan pajak ini? Ya, bebaslah mau hak dan kewajiban, mau yang akibatnya, mau sebabnya, maupun terkait dengan prosesnya. Nah, coba silakan teman-teman ada nggak yang pengen eh, menceritakan lah, memaparkan di dalam perkuliahan ini sebelum kita mulai? Udah? Ada lagi? Siapa Mbak Desi atau Mbak Desti nih? Ada sedikit memberikan pendapat? Tidak ada ya? Oke, baik. Mila, kita sekarang mulai ya. Ini dari awal kita akan memberikan materi terkait dengan pemeriksaan pajak secara umum ya. Jadi memang pokoknya kalau yang berbicara secara umum adalah dasarnya lah. Jadi dasar-dasar ini yang harus teman-teman eh, pegang ya. Pada intinya sih saya juga mau mengetahui lah teman-teman juga udah pada pinter-pinter. Apalagi mendengar jawaban Mbak Putri dan Mbak Nova Adelia ini udah cukup bagus dan sudah dapat dikatakan sebagai mahasiswa yang sudah mengerti apa sih itu pemeriksaan pajak. Nah, secara pemeriksaan pajak yang secara umum ini yang kita bahas yang pertama tentunya ada pengertian dan tujuan pemeriksaan. Yang kedua ada jenis-jenis pemeriksaan. Nah, jadi pemeriksaan itu nggak apa namanya nggak cuma satu nih jenis pemeriksaan, tapi ada beberapa jenis-jenis pemeriksaan. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Ada ruang lingkup pemeriksaan, ada kriteria pemeriksaan, ada jangka waktu pemeriksaan, dan juga ada standarisasi pemeriksaan, kewajiban dan kewenangan pemeriksaan. Jadi dan juga kita akan mempelajari hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, terus juga ada bagaimana sih cara menyelesaikan pemeriksaan pajak. Nah, cuman teman-teman kalau menurut saya kan sudah 2 kali mengajar audit pajak. Namun dalam pemeriksaan pajak, materi pemeriksaan pajak, saya tidak hanya memberikan materi terkait dengan pemeriksaan pajaknya doang. Jadi nanti akan kita membahas terkait dengan proses ya, proses sengketa ya dari SP2DK, terus nanti keberatan, bahkan ke permohonan banding nanti akan kita bahas juga sedikit karena meskipun memang eh, dari peradilan misalnya kayak pengajuan banding, keberatan SP2DK tidak termasuk dari audit pajak, tapi nanti teman-teman perlu nih penting untuk memahami hal-hal tersebut. Bahkan saya akan mengulang lagi di seperti kakak-kakak kelas kalian ya. Nanti akan saya kasih konsep bagaimana sih ini surat SP2DK, bagaimana cara menjawabnya, dan juga nanti bagaimana cara melakukan keberatan segala macam nanti akan saya jelaskan. Jadi pemeriksaan pajak ini sebenarnya cukup cukup sempit ya, maksud dalam arti
sebenarnya banyak yang perlu kita bahas ya satu persatu dari SP2DK sampai ke tingkat banding begitu. Oke, kita lanjut. Oke, pengertian pemeriksaan. Jadi, pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem self-assessment. Karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Jadi begitu teman-teman ya. Seperti apa yang saya sudah sampaikan di dalam materi hukum pajak. Jadi memang kita ini kan sudah menganut sistem self assessment. Jadi wajib pajak diberikan keleluasaan, diberikan kebebasan ya untuk melakukan pelaporan perpajakannya masing-masing. Lah, makanya dari itu pemeriksaan pajak ini fungsinya untuk pengawasan ya, pengawasan setiap wajib pajak. Apakah memang sudah benar? Apakah memang sudah taat lah ini wajib pajak ini? Tuh. Namun mungkin ada teman-teman yang sudah mengerti ya. Coba teman-teman ada nggak yang nggak paham terkait dengan SP2DK? Karena terus terang sebelum pemeriksaan pajak ini ada yang namanya tahap SP2DK. Coba biar supaya runtut ya, teman-teman paham nggak nih SP2DK itu apa? Coba ada yang nggak paham? Baik, ngomong. Jadi biar saya ngejelasin dulu nih masalah SP2DK. Ada nggak yang nggak paham? Nggak apa-apa. Jadi biar kita semuanya tahu. Nggak ada ya. Jadi pada intinya ketika saya menjelaskan SP2DK, berarti teman-teman sudah mengerti ya. Jadi SP2DK itu pengawasan yang dilakukan oleh AR ya, akun representatif. Tapi SP2DK itu tidak menimbulkan suatu produk hukum ya. Jadi memang hanya sebatas pengawasan. Jadi AR hanya mengasih, Pak, perusahaan Bapak ada salah di misalkan pengisian SPT badan bla 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 segala macam. Oke, Bapak betulin ya. Nah, tanpa ada suatunya keluar produk hukum yaitu surat ketetapan pajak. Jadi itu ya teman-teman. Jadi sebelum sebelum ada pemeriksaan tuh ada tahap SP2DK dulu tuh. Setiap wajib pajak biasanya dikasih himbauan segala macam. Nah, terus mungkin ada teman-teman yang bakal tanya gini, apakah memang setiap pemeriksaan pajak sebelumnya dilakukan SP2DK, Pak? Belum tentu. Jadi sifat SP2. Jadi sebenarnya ya, ketika nanti teman-teman ya, teman-teman menjadi staf perpajakan di perusahaan ya, atau mungkin teman-teman jadi konsultan pajak dan teman-teman meng-handle, meng-hire wajib pajak, ketika mendapat SP2DK, biasanya saya yang temui adalah wajib pajak rata-rata, aduh pusing Pak, aduh stres Pak, aduh ini gimana Pak jawabnya, ini gimana. Nah, fungsi dan tugas teman-teman nanti akan harus menjelaskan gitu loh. Bu, Pak, bersyukur Ibu sama Bapak sudah mendapatkan SP2DK. Jadi setidaknya kesalahan-kesalahan Bapak dan Ibu itu sudah lebih tahu dulu. Gitu. Karena kan di sifatnya SP2DK nantinya tidak akan muncul produk hukum dan tidak ada sanksinya di dalam. Jadi kalau misalkan mau mengganti, sorry, maksudnya mau membetulkan SPT, nah di tingkat SP2DK itu tidak ada sanksi atau denda. Nah, kalau misalkan di pemeriksaan, nanti udah terbitnya SKP, surat ketetapan pajak. Nah, ketika kurang bayar, disitulah ada sanksi yang timbul. Dan sanksinya juga perhitungannya itu disesuaikan oleh kurs BI, setahu saya. Jadi memang saya tidak bisa mentahu detail terkait dengan besaran transaksinya, besaran sanksinya tersebut. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum adanya pemeriksaan itu ada SP2DK itu seperti apa namanya seperti pengawasan yang dilakukan oleh akun representatif. Nah kalau pemeriksaan pajak ini udah beda lagi. Kalau pemeriksaan pajak yang melaksanakannya adalah Fiskus atau tim pemeriksa. Jadi nggak ada hubungannya sama AR-nya. Jadi seperti itu teman. Nah, oke. Nah maka dari itu penting sekali sebenarnya menurut saya pemeriksaan pajak ini agar mendapatkan suatu eh, apa ya, agar supaya wajib pajak ini bisa mendapatkan atau bisa melakukan pelaporan SPT sebagaimana mestinya. Jadi begitu. Jadi meskipun nantinya akan timbul pemeriksaan pajak bila mana nanti wajib pajak yang teman-teman nanti pegang ya istilahnya di perusahaan atau kalian menjadi konsultan pajak ya, jadi ketika mendapatkan pemeriksaan pajak tidak perlu khawatir juga tuh, meskipun memang nanti akibatnya adalah kita ada sanksi gitu.
kalau sudah masa pemeriksaan pajak. Jadi maka dari itu teman-teman nantinya kalau misalkan menjadi staf perpajakan maupun jadi konsultan pajak, ketika melakukan pengisian SPT dalam tahun berjalan, harus benar-benar mengisi dengan cermat, gitu, agar tidak menimbulkan suatu masalah, begitu ya teman-teman. Tapi selama saya alami, ya masalah itu pasti ada aja. Ini beda-beda ya, bentuk-bentuk case-case kasusnya itu bermacam-macam. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pemeriksaan teman-teman. Jadi pemeriksaan itu nggak cuman terkait dengan menguji kepatuhan wajib pajak aja, tapi ada tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, apa sih tujuan lainnya? Oke, kita lihat. Oke, gambaran eh, gambaran simpelnya seperti ini teman-teman. Kalau menguji kepatuhan wajib pajak, mungkin teman-teman sudah tahu gitu kan. Bagaimana sih si wajib pajak ini melaporkan SPT-nya ya kan? Kok bisa menyatakan rugi? Contoh ya kan, bisa menyatakan rugi sehingga jadi LB. Makanya kan ketika kita melaporkan SPT badan, terus lalu di sini ada lebih bayar karena angsuran PPh 25-nya menimbulkan jadinya lebih bayar, akhirnya kan akan ada timbul pemeriksaan. Nah, itu kan menguji kepatuhan wajib pajak. Lah, ini wajib pajak nih bener nggak nih ngeklaim lebih bayar gitu. Otomatis kan harus diperiksa. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, mungkin kalau menguji kepatuhan lainnya, eh, seperti pengembalian pendahuluan kelebihan pembayar pajak, itu seperti restitusi lah di PPN. Nah, itu juga perlu diperiksa dong, nggak serta-merta misalkan kita ngeklaim lebih bayar, terus oke, udah selesai, terbit ini uangnya bisa kalian terima, ya nggak bisa juga begitu. Nah, jadi pada intinya menguji kepatuhan wajib pajak itu yang secara umum ya, jadi terkait dengan pengisian SPT wajib pajak itu sendiri. Nah, tujuan lain, apa itu tujuan lain? Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman ya. eh Misalkan teman-teman nanti akan jadi staf pajak, lalu teman-teman mau mengajukan PKP, pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, jadi di tahap tersebut itu ada pemeriksaan juga teman-teman. Jadi meskipun kita kan misalkan perusahaan ini masih perusahaan baru, biasanya perusahaan yang memang runningnya ini apa namanya ada plan kerjasama dengan para wajib pajak yang sudah PKP, mereka belum 4,8 M pun juga sudah melakukan pengukuhan PKP nih ke permohonan PKP ke KPP-nya terdaftar. Jadi sebelum melakukan permohonan PKP itu, nah nanti akan ada pemeriksaan juga teman-teman. Tapi sifat pemeriksaannya itu hanya sebatas kayak kunjungan kantor. Apakah benar ini perusahaan berjalan atau tidak gitu kan? Apakah perusahaan ini benar-benar ada nggak wujudnya? Jangan sampai ternyata ini ada perusahaan bodong yang sengaja dibuat untuk memanipulasi pajak PPN. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi tujuan lain itu seperti contoh seperti itu. Nah, bisa kedua contohnya seperti ini. Ada suatu perusahaan mungkin bangkrut lah, omsetnya selalu menurun segala macam dan memutuskan untuk melakukan pembubaran. Atau ya kita kalau di perpajakan menyebutnya non efektif. Nah, di situ akan ada pemeriksaan juga. Nanti dilakukan pemeriksaannya seperti apakah memang benar ini perusahaan sudah menurun drastis ya kan penghasilannya. Ya kan apakah memang benar oh, lingkup usahanya udah nggak ada gitu kan, peredaran usahanya memang emang nggak ada, apakah memang siklus bisnisnya sudah nggak berjalan, harus dicek semuanya. Nah, maka dari situ setidaknya teman-teman harus tahu nih dua jenis dari dua jenis si pemeriksaan itu, yaitu menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain. Nah, jadi kalau tujuan lain itu hubungannya layaknya seperti hubungan administrasi lah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jenis-jenis pemeriksaan. Nah, kalau tadi kan tujuan pemeriksaan. Nah, sekarang pemeriksaan. Nah, jadi pemeriksaan itu ada dua, ada pemeriksaan kantor dan ada pemeriksaan lapangan. Oke, sebenarnya teman-teman, pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan itu bisa dalam satu rangkaian pemeriksaan terjadi keduanya. Karena begini teman-teman, pemeriksaan kantor adalah dilakukan di kantor Dirjen Pajak atau di kantor pelayanan pajak. Terus kalau pemeriksaan kantor dapat dilakukan pemeriksaan kantor wajib pajak diwajibkan untuk. Nah, jadi sebelum terjadinya pemeriksaan lapangan, biasanya
kita ada pemeriksaan kantor nih, jadi verifikasi awal ya kan. Jadi si WP ini kan dapat surat perintah pemeriksaan ya kan. Biasanya direktur itu harus datang dulu ya kan. Terus ini loh kami mau menyampaikan perkenalan lah siapa pemeriksanya, siapa siapa direkturnya. Jadi harus saling tahu. Jadi jangan sampai si pemeriksa juga nggak tahu siapa sih direkturnya, ya kan? Nah, direkturnya juga jangan sampai nggak tahu siapakah pemeriksanya, meskipun nantinya dihandle sama konsultan atau karyawan si wajib pajak itu sendiri. Jadi pentingnya pemeriksaan kantor tuh ini, begitu ya teman-teman. Terus ada hal pemberitahuan hasil pemeriksaan, terus ya istilahnya permohonan peminjaman eh, pencatatan si wajib pajak. Nah, kurang lebih seperti itu kalau pemeriksaan kantor. Terus juga ada pembahasan eh, pemeriksaan hasil apa pembahasan hasil pemeriksaan si fiskus. Nah, jadi yang sifatnya dilakukan di kantor Ditjen Pajak. Nah, kalau pemeriksaan lapangan itu apa? Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat usaha atau wajib pajak mandiri dan atau di tempat lain yang dipandang perlu diperiksa oleh pemeriksa pajak. Jadi terkait dengan poin satu yang ada di atas ini, jadi memang wajib pajak, pemeriksa pajak perlu nih melakukan pemeriksaan lapangan, ya kan? Harus benar-benar memastikan uh, untuk siklus bisnisnya si WP ini seperti apa sih, gitu. Jadi harus ya merupakan suatu kewajiban mereka lah untuk melakukan visit ke wajib pajaknya. Nah, kan dari sini kan juga harus melihat nih tempat lain. Nah, berarti cabang juga gitu. Cabang harus dipastikan, misalkan office dan pabrik gitu kan. Biasanya kan kebanyakan pabriknya di Jakarta ya pabriknya di Bogor misalkan. Terus untuk office-nya di Jakarta. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pabrik juga harus kita cek, kan? Kalau misalkan si WP-nya berbicara menyatakan rugi, rugi, rugi lagi, tapi kan pemeriksa harus ini juga harus mengecek juga pabriknya, bener nggak pabriknya udah macet produksi segala macam, harus memastikan gitu, agar agar mendapatkan informasi yang valid gitu. Jadi kalau hal-hal tersebut nantinya ya, kalau misalkan ada pemeriksaan lapangan, kalau Anda semua menjadi staf perpajakan maupun konsultan pajak juga harus mengedukasi si owner perusahaan. Jadi tidak perlu takut kalau ada pemeriksaan lapangan. Ini harus kita lakukan. Jangan sampai di pemeriksaan lapangan ini kita malah membuat curiga, akhirnya menutup-nutupin lah segala macam. Nah, ini harus dilaksanakan gitu. Terus yang kedua, lapangan yang dilakukan di tempat-tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kerja WP, serta tempat-tempat lain yang dianggap perlu. Nah, jadi meskipun meski ya mungkin kalau misalkan ada yang niat banget sampai ke distributornya gitu kan, ya itu boleh, itu nggak dilarang. Ya pada intinya seperti itu teman-teman ya perbedaan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Mohon maaf, Pak. Oke, ruang Izin tanya, boleh ya. kah? Izin tanya, Pak. Oh iya, silakan Mbak Iya, Desi. tadi yang di kantor itu kan ada tentang KKP ya, Pak. Eh, mohon maaf, Pak, boleh di back dulu. Ya, Yang tadi itu menyerahkan oke, KKP yang silakan. dibuat oleh Mm-mm. auditor. Dan sepengetahuan saya untuk KKP itu biasanya untuk auditor itu menyimpan untuk Mm-mm. KKP-nya sendiri. Jadi Mm-mm. untuk kliennya itu tuh nggak dibagikan gitu KKP-nya kita. Nah, kalau dalam Mm-mm. pemeriksaan kantor ini berarti nanti dari pihak Mm-mm. WP akan menghubungi KAP, kemudian KAP yang akan Mm-mm. menyerahkan ke orang Fiskus atau bagaimana ya, Pak? Oh gitu. Oh, menarik sekali pertanyaannya Mbak Desi dan Mbak Desi cukup teliti ya dalam hal membaca materi saya. Oke, saya paham maksud dari Mbak Desi. Karena kan Oke, kita berbicara ini anggaplah Mbak Desi sebagai karyawan akuntan publik, betul ya, Mbak Desi ya. Jadi memang kertas kerja pemeriksaan audit itu sangat sakral ya, karena kan memang kertas kerja pemeriksaan itu milik akuntan publiknya sendiri. Nah, nggak bisa di-share atau maupun dibagikan secara apa ya, secara sembarangan lah seperti itu. Nah, dalam hal ini saya juga pernah menemukan hal ya, yang dimana pemeriksaan pajak itu timbul sengketanya karena adanya koreksi akuntan ya adanya adjustment dari akuntan.
Nah, terkait dengan adanya ini sih, apa namanya, penyerahan ya, dianggap ada piutang lah seperti itu. Kok ada piutang pada penyerahan, nah seperti itu. Jadi eh, saya mau nggak mau kan harus memberikan bukti kalau misalkan itu sifatnya hanya sebatas adjustment akuntan. Nah, jadi tergantung kondisinya seperti apa gitu. Dan juga terkadang juga ada beberapa akuntan yang memberikan batas kerjanya juga ada. Jadi memang tergantung tergantung akuntannya sendiri kembali. Jadi pada intinya begini, teman-teman. Masalah permisahan kantor itu kan berhubungan biasanya dengan data ya, dengan data terus segala macam. Asalkan data tersebut memang valid dan memang bisa membantu menurunkan ya, biasanya kan yang ditujukan itu ya, menurunkan nilai sengketa pajaknya, ya sah-sah aja gitu dilakukan begitu. Yang terpenting data tersebut bukan data palsu. Nah, nanti kalau data palsu, ancamannya berbeda lagi. Gimana? Baik, gimana Mbak Desi? Apakah sudah terjawab pertanyaan saya? Sudah, Mas. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, sudah. Oke, siap. Terima kasih Mbak Desi atas ketelitiannya membaca PPT saya. Kadang terus terang ya, saya bikin PPT sebanyak ini gitu. Tapi kadang-kadang nggak saya baca-baca gitu karena males. karena karena kak teman-teman semua bisa nih, jadi gini ya teman-teman, bagus juga seperti Mbak Desi ketika saya memberikan suatu slide ya kan, terus di situ ada tulisan banyak dan saya juga nggak akan mungkin mau baca-baca tulisan satu-satu nih ya kan, jadi pada inti-intinya aja, jadi biar nanti toh juga teman-teman kan dapat nih PPT-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mengganjal seperti Mbak Desi gitu, silakan tanyakan. Itu lebih baik ya. Jadi kita sama-sama enak seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih Mbak Desi. Oke, ruang lingkup pemeriksaan. Nah, yang pertama, ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan objek pemeriksaan yang meliputi jenis pajaknya. Itu udah jelas ya, harus harus apa namanya? Harus ada tuh jenis pajak apa nih yang diperiksa. Terus kedua, periode pencatatan atau pembukaan yang dilakukan oleh pajak. Oke, jelas ya kan. Tahun berapa. Tapi biasanya gini teman-teman. Ketika di pemeriksaan ya, misalnya pemeriksaan kepatuhan terutama ya. Ketika mendapatkan surat panggilan pemeriksaan, yang disebutin itu tahun. Jadi jenis pajak nggak dulu. Jadi jenis pajak itu nanti dicantuminnya ketika memang udah mulai proses pemeriksaan. Karena kan kalau misalkan kepatuhan tuh all tax ya, jadi seperti itu. Nah, kurang lebih untuk jenis pajak pun juga kadang ada yang dicantumin, contohnya seperti mengajukan restitusi. Nah, restitusi kan udah jelas tuh PPN Desember misalkan tahun berapa. Nah, terus mau melakukan pemindah bukuan atas kelebihan bayar PPN apa, itu kan udah jelas ya. Jadi memang ada beberapa momen tertentu jelaskan. Yang kedua, ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan jenis pajak meliputi satu jenis pajak, kedua beberapa jenis pajak, ketiga seluruh jenis pajak all tax. Jadi kalau misalkan kepatuhan, nah itu ke all tax ya. Nah terus bisa juga masuk ke beberapa jenis pajak itu juga bisa. Terus yang satu jenis pajak biasanya yaitu terkait dengan apa? eh, restitusi dan seperti itu. Jadi kalau untuk beberapa jenis pajak ya, misalnya mungkin teman-teman juga masih, aduh kok bingung juga ya kok ada beberapa jenis pajak. Nah itu juga saya juga kadang juga ini sih apa namanya, ketika melakukan pemeriksaan ada beberapa jenis pajak yang memang nggak jadi perhatian nih sama sama si Fiskus gitu. Jadi memang udahlah nggak perlu kita teliti lagi. Jadi udahlah kalau untuk kepatuhan ini kita untuk teliti yang terkait dengan PPh Badan, PPN sama PPh 21. Nah, itu tidak menutup kemungkinan ya hal tersebut. Tapi yang biasa saya alami yaitu satu jenis pajak atau seluruh jenis pajak seperti itu. Ya, ketiga, adapun ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan periode pencatatan pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak meliputi satu masa pajak, yaitu udah pasti ya, udah ada. Terus beberapa masa pajak. Nah, ini juga bisa. Itu biasanya di PPh 21 juga ada yang misalkan tergantung tergantung ini juga sih, tergantung dengan masalahnya sih. Jadi memang nggak menutup kemungkinan bisa diperiksa untuk beberapa masa pajak. Jadi, terus yang ketiga, bagian tahun pajak atau tahun pajak baik dalam tahun-tahun lalu maupun tahun-tahun berjalan. Nah, jadi maksudnya ini yang di poin 4,
meskipun kita sedang dilakukan pemeriksaan 2020, terus juga secara bersamaan ada pemeriksaan 2019 aja ya bisa, nggak ada masalah. Selagi tahun pajak tersebut belum daluarsa. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke kriteria pemeriksaan. Oke, kriteria pemeriksaan tuh ada 3 teman-teman ya. Pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, sama pemeriksaan lainnya. Nah ini jadi ada 3 nih ya pemeriksaannya. Oke, pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin itu adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau ya ini saya tipe pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Adapun pemeriksaan rutin meliputi yang pertama, wajib pajak menyampaikan SPT tahun PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi. Nah, jadi kalau restitusi Anda melakukan mengajukan restitusi sudah pasti diperiksa. Nah, tapi masuk ke dalam kategori pemeriksaan rutin. Jadi gitu teman-teman ya. Terus yang kedua, wajib pajak menyampaikan SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar lagi nih. Ini kalau ini PPN ya, PPN lebih bayar. Nah, ini juga masuk ke dalam pemeriksaan rutin. Jadi ini yang paling sering nih, yang paling sering saya alami nih, restitusi masalah PPN gitu. Tapi kalau yang PPh badan biasanya takut-takut. Waduh, ini kita LB nih. Ternyata secara pencatatan si PP ini kayaknya kurang bagus gitu kan. Udahlah nggak usah aneh-aneh, nggak usah ngajuin restitusi PPh badan. Udahlah ada beberapa yang dikoreksi aja, koreksi fiskal positif biar jadi KB. Nah biasanya begitu kita konsultan. Karena kan khawatir misalkan kita ngajuin restitusi PPh badan nih, takutnya merembet-merembet kemana-mana. Ternyata SPT 21-nya yang dilaporkan misalkan 50M, tapi yang dicatatkan di biaya PPh badan 45M. Nah, berarti kan beda tuh, ada selisih kan. Nah, mau nggak mau nanti SPT 21-nya harus dilakukan bebetulan gitu. Jadi untuk yang SPT PPh ini harus benar-benar dicek dulu, ya kan? Jadi kita harus melakukan pengecekan yang lebih intens lagi, jangan sampai merembet kemana-mana begitu. Tapi kalau yang PPN karena ada fasilitas itu ya restitusi pendahuluan, jadi mungkin prosedurnya bisa lebih cepat dan nggak bisa kemana-mana. Tapi konsekuensinya kalau misalkan ternyata memang pengambilan pendahuluan ini konsekuensinya nanti denda 100% kalau misalkan nggak diterima gitu. Tapi kalau misalkan sebatas karena ada ya penjualan ekspor gitu kan biasanya sudah pasti nih, nah ambil aja penggalian dahuluan gitu. Oke, yang ketiga wajib pajak menyatakan SPT PPh tahunan PPh atau SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar ya ini yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jadi kita ngajuin LB tapi nggak ngajuin restitusi. Nah, itu juga berbahaya juga teman-teman. Bisa diajukan pemeriksaan rutin. Nah, kalau kata saya sih daripada ngajuin LB doang tanpa adanya restitusi, yang mending restitusi sekalian ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Terus wajib pajak menyiapkan SPT masa PPN lebih bayar kompensasi. Nah, itu juga bisa juga karena dinilai mungkin kompensasinya menurut pajak salah nih. Harusnya dia nggak boleh mengkompensasi pajak sebesar segini. Nah, itu dikoreksi sama si pemeriksa. Terus wajib pajak menyampaikan SPT rugi. Nah, ini rugi juga harus hati-hati nih. Rugi biasanya sih ya kalau saya di lapangan nih, biasanya rugi 4 kali berturut-turut nih bisa jadi catatan khusus gitu. Kalau misalkan dalam 4 tahun berturut-turut nih ya bisa. Tapi ini sini nggak ada aturan khusus ya. Tapi biasanya 3 atau 4 tahun rugi terus ya kan. Akhirnya kan kalau rugi terus kan jadi pertanyaan nih. Ini kenapa nih wajib pajak ya kan? Udah lebih dari setahun melakukan usaha kok, tapi eh, rugi terus gitu. Nah, ini kan bisa jadi ini kan apa namanya catatan khusus kan. Jadi pajak kepo lah gitu. Kepo nih, wah masa rugi mulu nggak percaya gitu kan. Ya udahlah kita periksa gitu. Itu bisa lah dia, dia apa namanya masuk ke dalam pemeriksaan rutin. Terus wajib pajak melakukan penggabungan peleburan. Nah, ini likuidasi, pembubaran atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Ini NE ya. Jadi masuknya ke situ bisa ya.
Terus wajib pajak melakukan perubahan tahun buku, terus perubahan metode pembukuan. Nah, ini biasanya jarang sih, tapi memang secara aturan bisa masuk ke dalam pemeriksaan rutin. Oke, pemeriksaan khusus. Nah, pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban pajakan. Adapun ketentuan terkait dengan pemeriksaan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilayangkan terhadap wajib pajak berdasarkan analisis risiko. Nah, serem ya. Jadi setelah setelah dilakukan beberapa penelitian, wah ini wajib pajak kok bahaya juga nih, ya kan? Misal contoh, ini wajib pajak kok beli terus, ya kan? Atau otomatis kan dapat pajak masukan terus nih, tapi nggak melakukan penyerahan nih sama sekali. Otomatis kan PPN-nya kan ketabung terus tuh PM-nya. Nah, itu kan termasuk dari analisis resiko yang merupakan bisa jadi potensi adanya pemeriksaan khusus. Nah, yang kedua, terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan rutin dapat dilakukan pemeriksaan khusus. Nah, jadi memang ya itu juga sebenarnya masih ada kaitannya dengan poin pertama ya. Yang ketiga, analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak yang mengindikasi potensi penerimaan pajak. Ya, itu masih ada kaitan juga tuh. Jadi pada intinya bagaimana nih analisisnya? Ini lebih baik kita ke pemeriksaan khusus atau ke pemeriksaan rutin? Karena kalau pemeriksaan khusus itu ya jadi lebih mengarah ke adanya indikasi pidana, teman-teman. Nah, contoh lagi kayak misalkan pengukapan harta ya kan. Biasanya di orang pribadi itu hartanya tidak sesuai ya. Misalkan dia cuma ngelaporkan deposito sebesar 1 M, padahal penghasilannya dia itu bisa triliunan segala macam contoh ya. Nah, itu kan berarti suatu adanya resiko resiko yang cukup besar gitu kan terkait dengan BP tersebut, makanya kan adanya pemeriksaan khusus. Nah, nanti ranah-ranahnya ini nanti ke pidana. Jadi begitu. Oke, pemeriksaan khusus dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Terus yang kelima ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus dilakukan dengan alasan satu persetujuan kepala kantor Kanwil Dirjen Pajak, kedua instruksi kepala kantor wilayah Direktur Dirjen Pajak atau instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Jadi memang biasanya memang kalau terkait dengan pemeriksaan khusus ini di Kanwil ya teman-teman, dia dapat utusannya dari Kanwil atau maupun dari Dirjen Pajak yang melakukan analisis tersebut. Nah, sekarang pemeriksaan tujuan lain ya. Pemeriksaan tujuan lain itu ya sama aja kayak yang apa namanya tujuan pemeriksaan ya, tujuan lain yaitu misalkan kayak pemberian nomor NPWP, terus yang kedua penghapusan NPWP, ketiga nih pengukuhan dan pencabutan PKP, wajib pajak mengajukan keberatan. Nah, ini termasuk dari pemeriksaan tujuan lain ya. Terus juga mengumpulkan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto, pencocokan data, penentuan wajib pajak yang berlokasi di daerah terpencil. Nah, terus penentuan suatu atau lebih tempat tentang pajak pertambahan nilai, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Jadi untuk pemeriksaan tujuan lain itu lebih ke hal-hal yang sifatnya administratif. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah kan kalau misalkan contoh kayak tadi adanya penentuan wajib pajak berlokasi daerah terpencil. Jadi kan ada aturannya ya terkait biaya transportasi. Itu saya lupa aturan Dirjen Pajaknya seperti apa. Misalkan ada satu perusahaan dia bertempat di daerah terpencil yang mengharuskan untuk disediakan transportasi antar jemput lah seperti itu. Nah, itu perlu adanya permohonan ini nih terkait dengan lokasi daerah terpencil agar biaya transportasi di WP tersebut tidak dikoreksi atau bisa kita sebut sebagai biaya yang dapat dibiayakan. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, pentingnya seperti itu. Oke. Jangka waktu pemeriksaan. Nah, ini ada dua ya. Jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Yang pertama ada waktu pengujian dan yang kedua jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Oke, soal masalah jangka waktu pengujian yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk pemeriksaan lapangan, waktu pengujiannya paling lama 6 bulan.
ya. Waktu waktunya jangka waktu 6 bulan, jangka waktu dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan. Nah, jadi waktunya nih 6 bulan, teman-teman. Ya, terus sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil SPHP disampaikan kepada wajib pajak atau wakil kuasa atau anggota yang telah dewasa dari wajib pajak. Terus pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor itu jangka waktunya pengujiannya paling lama 4 bulan. Jangka waktu dihitung sejak tanggal sama ya. Jadi sejak eh, adanya perintah pemeriksaan. Nah, sebagai berikut. Sama, terus juga jangka waktu pembahasan akhir pemeriksaan dan pelaporan diatur dan ketentuan sebagai berikut. Jadi, setelah adanya pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan, nah, jadi ada waktu khusus nih, yaitu membahas terkait dengan pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Jadi, ini dikasih waktu 2 bulan ya. Jadi untuk pembahasan akhir ini seperti layaknya adanya rangkuman dari pemeriksa ya, pemeriksa memberikan suatu koreksi-koreksi bla 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 di pembahasan akhir ini dan kita dikasih waktu untuk menyampaikan tanggapan gitu. Tapi biasanya sih meskipun kita sudah menyampaikan tanggapan, hasil pembahasan akhir ini yang akan menjadi cerminan di surat ketetapan pajak. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, jangka waktu pemeriksaan akhir, pemeriksaan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan. Jadi mulai start billingnya ini ketika SPHP disampaikan dar, ya kan? SPHP disampaikan, udah nih, udah mulai nih. Kita waktunya 2 bulan ya untuk diproses pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi seperti itu. Sampai dengan adanya laporan hasil pemeriksaan. Nah, LHP itu ntar keluar setelah setelah kita menyampaikan tanggapan. Jadi LHP keluar, nah setelah LHP keluar nggak lama lagi surat ketetapannya sudah keluar. Begitu. Nah, tetapi alasan-alasan di atas jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan dapat diperpanjang. Teman-teman. Untuk jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor atau lapangan ada sebagai berikut. Satu, pemeriksa kantor atau lapangan diperluas ke masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak lainnya. Nah, ini bisa ada potensi menjadi memperpanjang waktunya pemeriksaan. Kedua, terdapat konfirmasi atau permintaan data dan atau keterangan kepada pihak ketiga. Nah, ini kan kita nggak bisa menjamin ya. Misalkan kita minta konfirmasi ke pihak ketiga, contoh bank gitu kan. Kita juga ya istilahnya dalam aturan tersebut memberikan dispensasi ya. Apakah memang lama atau enggak nih untuk konfirmasinya. Jadi dikasih waktu lah rentan tersebut. Terus ketiga, ada ruang lingkup pemeriksaan lapangan meliputi seluruh jenis pajak. Mungkin setelah dilakukan pemeriksaan, oh jadi setelah dimulai, oh kayaknya nih ada potensi-potensi pajak lain nih. Akhirnya membuat pemeriksaan pajak ini jauh lebih lama. Terus yang keempat, ada berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksanaan pemeriksaan. Nah ini pertimbangan mereka ya, yang saya juga nggak tahu pertimbangannya apa bagi internal di JP sendiri. Jangka waktu tanggung jawab lapangan terkait dengan, nah ini ada beda lagi ya, wajib pajak yang bergerak di bidang kontraktor bekerjasama dengan wajib pajak yang bergerak di minyak dan gas bumi. Yang kedua, wajib pajak dalam satu grup atau wajib pajak terindikasi melakukan transfer pricing dan atau transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan. Nah, dapat diperpanjang jangka waktu paling lama 6 bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 kali. Jadi untuk wajib pajak yang kontraktor, yang ada hubungannya dengan minyak dan gas bumi, ya kan, terus ada perusahaan grup lah ya, istilahnya grup kan biasanya tuh banyak tuh afiliasi-afiliasi perusahaannya. Nah, jadi di sini diberikan waktu yang kompensasi waktu yang lebih lama lagi, 6, 6 bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 kali. Jadi perpanjangan hanya dapat dilakukan 3 kali. Wajib pajak yang terindikasi melakukan transfer pricing. Nah, ini transfer pricing nih. Jadi ada ini khusus lah untuk melakukan perpanjangan pemeriksaan gitu ya teman-teman. Nah, terus ini jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain ya. Jadi untuk tujuan lain, pemeriksaan lapangan ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan ya. Terus kalau untuk pemeriksaan kantornya hanya ada 14 hari. Nah, jadi kurang lebih itu nanti bisa teman-teman baca sendiri. Oke, oke sekarang kita ke standar sebentar. Oke,
masih di standar ya. Oke. Oke, dalam rangka menjaga kualitas hasil pemeriksaan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaannya. Standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Standar pemeriksaan meliputi yang pertama, standar umum pemeriksaan, yang kedua, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga, standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, standar umum pemeriksaan ini adalah merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak. Terus yang kedua, pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, pemeriksa juga harus ada standar ya teman-teman. Jadi nggak serta-merta dia nggak ngerti teknis pemeriksaan, tapi dia menjadi tim pemeriksa, itu nggak boleh. Nah, ini yang pertama adalah telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Terus yang kedua, menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama, itu udah jelas ya. Jangan sampai mereka sebagai pemeriksa memberikan apa koreksi yang asal-asalan seperti itu. Terus yang ketiga, jujur dan bersih dari tindak-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Nah, ini udah jelas ya. Jadi no korupsi, no gratifikasi. Jadi nggak boleh. Terus yang ketiga, yang keempat, taat terhadap berbagai ketentuan peraturan-peraturan di bidang perpajakan. Ini sudah jelas sekali ya. Terus yang ketiga, dalam hal diperlukan pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Jadi mungkin ya kalau misalkan siklus bisnisnya cukup unik atau ya cukup aneh lah ya. Jadi mungkin Direktur Jenderal Pajak juga bisa nih ya ngundang orang lain. Tapi saya sih selama mendampingi wajib pajak dalam hal pemeriksaan sih nggak pernah sih dapat dapat apa dapat kesempatan diperiksa oleh tenaga ahli tertentu seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang ke standar pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan. Nah, mungkin ini eh, bisa nanti teman-teman baca saja ya untuk terkait dengan standar pemeriksaan ini. Oke, pemeriksaan komitasi dalam bentuk kertas kerja, pemeriksaan KKP dengan ketentuan yang satu, KKP wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai satu bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. Nah, cuman terkait dengan kertas pemeriksaan pajak ini saya mau sharingnya teman-teman. Entah kenapa si orang pajak nih nggak mau gitu loh ngasih ngasih kertas kerjanya mereka gitu karena mungkin rahasia gitu tapi kadang juga sempat cuman di ini aja sih ditunjukin nih Pak kertas kerjanya seperti ini tapi kita nggak boleh minta seperti itu nggak boleh jadiin arsip kita ya seperti itu ya teman-teman tapi kalau ditunjukkan saya pernah boleh gitu hanya ditunjukkan aja boleh. Terus kedua, bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan hasil pemeriksaan dasar pembuatan LHP, terus ada sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak, dan referensi untuk pemeriksaan berikutnya. Yang kedua, KKP harus memberikan gambaran mengenai prosedur pemeriksaan, data, keterangan, dan atau bukti yang diperoleh. Ketiga, pengujian yang telah dilakukan dan simpulan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan. Nah, ini seperti apa ya? Kayak internalnya mereka lah. Jadi standar-standar KKP ini harus seperti apa sih? Nah, cuman ini sayangnya kita sebagai WP dalam hal kertas kerja pemeriksaan si pemeriksa kita nggak bisa dapat nih filenya begitu. Mungkin kalau kita dapat terus ternyata ada kesalahan, mungkin dia nggak mau kali ya, istilahnya nggak mau dituntut dalam segala hal. Kan kita bisa aja tuh, kita sebagai warga negara, misalkan kita lagi diperiksa, terus di KKP-nya ini kita menemukan, ada kelalaian nih dalam melakukan koreksi. Kita berhak loh mengajukan gugatan ke Pengadilan Hukum Tata Negara (PT UN) tuh, Tata Usaha Negara, ya kan untuk menggugat si tim pemeriksa pajak ini. Karena kan mereka kan ASN kan, nah, kita bisa tuh menggugat. Mungkin ini sih belum ada aturan yang jelas terkait dengan hal KKP ini, maka dari itu cukup disayangkan ya teman-teman ya. Nah, sementara ini sih saya KKP ini hanya diperlihatkan begitu.
Oke, standar pelaporan hasil pemeriksaan. Jadi ini mungkin bisa teman-teman baca aja ya. Jadi di pelaporan hasil pemeriksaan itu harus ada standar-standarnya gitu kan. Jadi ada penugasan pemeriksaan, identitas wajib pajak itu udah jelas, pembukuan dan atau pencatatan wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi semuanya diuraikan di dalam hasil pemeriksaan ini. Oke, kewajiban, ini harusnya hak dan kewajiban ya, bukan kewajiban dan kewenangan pemeriksaan pajak ini harus ada haknya juga nih. Kewajiban pemeriksaan pajak adalah menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Terus yang kedua memperlihatkan tanda pengenal ya. Jangan sampai kita melakukan pemeriksaan itu, kadang saya juga ngelihat gitu, ini pakai ini nggak pakai lanyard nggak si pemeriksa nih, oh ternyata pakai. Terus yang ketiga memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim. Nah kalau misalkan ada perubahan tim harus dilakukan pemberian surat ya kepada wajib pajaknya, melakukan pertemuan dengan wajib pajak ya dalam rangka memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan ya. Jadi ini udah rangkaian-rangkaian yang harus dilaksanakan. Menggunakan hasil pertemuan dalam berita acara. Nah, ini juga penting. Terkait dengan pertemuan kita tuh harus ada berita acaranya agar nggak meleset gitu loh. Dalam arti penjelasan-penjelasan dari WP mereka harus catat gitu. Jangan sampai mereka melakukan koreksi tapi tanpa dasar adanya klarifikasi dari wajib pajak seperti itu. Menyampaikan SPHP, terus memberikan hak untuk hadir ya kan, menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Ya ini kuesioner biasanya sekarang kita pakai inilah ya, pakai barcode lah. Tapi biasanya sekarang udah jarang sih saya juga ngisi kuesioner ini. Terus 9, melakukan pembinaan kepada wajib pajak, mengembalikan buku. Nah, ini juga nih masalah mengembalikan buku ketika kita di tahap proses pemeriksaan, mereka ada berkewajiban tuh ngembaliin arsip-arsip kita. Jadi jangan sampai data-data kita terbiarkan terbengkalai di situ setelah proses pemeriksaan pajak selesai. Terus merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Jadi proses pemeriksaan merupakan suatu kerahasiaan ya. Jadi si tim pemeriksa juga nggak boleh menyebarkan ya terkait dengan data-data pribadi kita. Nah, kewenangan pemeriksaan, nah, ini kewenangan dan hak dan kewenangan ya. Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan pajak berwenang, melihat ya dan meminjam buku, nah itu penting. Mereka tuh harus tahu. Nah, jadi gini teman-teman, di SP2DK ya, di SP2DK sebelum dilakukan pemeriksaan, mereka orang pajak itu nggak boleh apa ya, terlalu kepo lah, terlalu terlalu pengen tahu sekali sama pencatatan kita karena mereka itu di tahap SP2 dia kasih air ini nggak ada kewajiban yang mengharuskan mereka melihat semuanya gitu. Nah, beda di pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan itu ya kita berasa ditelanjangin lah, ditelanjangi data-data kita ya kan. Ya udah istilahnya orang pajak itu wajib tahu. Jadi apa yang diminta orang pajak, nah saya minta ini gitu kan. Ya harus dikasih. Saya minta rekening ini harus dikasih. Mau tidak mau. Ya terus mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik ya itu juga boleh. Jadi kayak misalkan pemeriksaan eh, istilahnya mau minta rekening koran lah, rekening koran ke WP gitu kan. Saya minta dong rekening korannya gini 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 gini. Nah, misalkan si WP ini nggak mau ngasih gitu kan, wah nggak mau Pak, nanti malah jadi ketahuan saya omset saya jadi kelihatan nih dari rekening koran. Nah, mereka ini bisa mengakses rekening koran kita. Jadi kalau misalkan nanti ya teman-teman ke depan harinya menemukan hal-hal tersebut istilahnya di saat tahap proses pemeriksaan, si WP-nya nggak mau ngasih rekening koran, ya ngapain nggak ngasih Bu, Pak? Toh juga nanti mereka bisa mengakses gitu loh. Dan mereka ada ya istilahnya wewenang mereka tuh di sana mengakses rekening koran. Yang C memasuki dan memeriksa tempat atau ruang barang bergerak dan atau bergerak yang diduga atau patut diduga untuk menyimpan buku dan dokumen. Nah, ini juga boleh lah. Terus yang keempat, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan antara lain berupa menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya wajib pajak yang
Apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau yang khusus ya. Contoh kayak misalkan biasanya Excel itu kan ada passwordnya ya kan. Nah itu si pemeriksa pajak mempunyai wewenang tuh, saya mana password ininya, password Excelnya, saya minta akses, nah itu boleh dilakukan oleh pemeriksa, ya kan? Memberikan bantuan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan atau yang tidak bergerak. Jadi untuk melihat nih mereka masuk ya ke dalam pabrik misalkan, terus melihat proses produksi, ya itu mereka berhak minta, gitu udah boleh. Yang ketiga, menyediakan ruang khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak ya jelas ya. Masa orang pajak datang tapi nggak dikasih tempat. Jadi seperti itu. Ya, terus melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak. Terus meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak dan meminta keterangan lisan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan. Nah, ini juga dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak, kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang ya memanggil wajib pajak, jadi melalui surat, melihat dan meminjam buku. Nah, ini juga meminta kepada wajib pajak untuk memberikan bantuan guna lancaran pemeriksaan. Ya, ini juga masuk. Meminta keterangan lisan, meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak, ini juga boleh sebenarnya mereka. Mereka minta KKP ini boleh kalau misalkan memang eh, si wajib pajaknya udah punya, udah pegang gitu kan, ya udah kasih aja gitu kan. Selagi memang kalau menurut saya ya, selagi memang bisa menjadi pertimbangan mereka ya kasih kasih aja gitu. Terus meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepada pemeriksaan. Oke. Oke, sekarang tadi kan kita ngomong masalah hak dan kewajibannya saya pemeriksa kan. Kita ngomong masalah hak wajib pajak gitu. Dalam melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban pajak kan wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal. Nah, ini ya, kita mesti harus tahu nih jangan sampai kita ditipu. Tapi ya ini jarang ditemui lah, pasti kita berhadapan sama orang pajak. Cuman sekarang saya juga baru-baru melihat ya, jadi ada beberapa laporan dari wajib pajak yang saya pegang, mereka dapat email nih terkait dengan tagihan pajak, tapi sifatnya APK gitu kan. Nah, ini hal-hal tersebut jangan sampai kita ketipu gitu kan, bahaya juga. Kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksa lapangan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba Pak orang pajak datang ke kantor kita atau datang ke pabrik kita tanpa memberikan surat, usir aja. Jadi gitu ya. Jadi memang harus diusir mereka, harus resmi ya kan. Mereka datang harus pakai surat, nggak boleh tiba-tiba cucuk datang seperti itu. Nah, terus yang ketiga meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksaan. Jadi kalau misalkan ada perubahan, ya mereka wajib ya untuk memberikan surat perubahan tim pemeriksanya. Terus keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan. Nah, jadi teman-teman, misalkan nanti di tahap pemeriksaan, misalkan ada beberapa koreksi-koreksi menurut versi pemeriksa, ini kebetulan hak teman-teman nih untuk apa bertanya secara jelas. Pak, dasar koreksi Anda ini apa? Gitu. Kenapa Anda bisa mengkoreksi dengan nilai sebesar ini? Gitu. Ini hak teman-teman, jadi apa-apa gitu, nggak ada masalah. Justru kalau kalau teman-teman ya mendampingi WP tapi tanpa harus bertanya terkait dengan koreksi tersebut, ya sudah rugi di teman-teman gitu. Padahal itu hak yang kita menerima SPHP juga hak kita ya. Jadi kalau misalkan nggak ada SPHP, ya itu ya istilahnya produk hukumnya bisa nggak sah gitu. SKP-nya itu bisa kita bantah kalau misalkan memang si pemeriksa nggak ngasih SPHP. Nah, menghadiri pembahasan akhir pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Ya, ini juga termasuk hak kita ya, kita menghadiri pembahasan akhir. Terus ketujuh, mengajukan permohonan yang dilakukan terhadap pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal masih terdapat pemeriksa pajak yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Nah, ini saya juga untuk tim quality assurance juga saya jarang ambil ya, maksudnya
kayak ya udahlah buang-buang waktu aja gitu. Toh juga tim quality assurance juga dari tim-timnya mereka juga. Kalau mereka sebagai tim pemeriksa sudah menyatakan koreksi sebagai berikut, ya tim quality assurance juga biasanya berpendapat sama gitu. Meskipun nanti kita difasilitasi, Pak, gimana mau dibahas lagi nggak dengan tim quality assurance? Ah, nggak udahlah, nggak usah, Pak. Gitu kan daripada kelamaan gitu kan. Jadi akhirnya ya sudahlah, cuma buang-buang waktu saja gitu. Kedelapan, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak. Nah, ini kewajiban wajib pajak ya. Jadi ya samalah lawannya dari kewenangannya itu ya. Jadi kita memperlihatkan data-data kita, memberikan kesempatan untuk mengakses data-data kita, memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang bergerak dan tidak bergerak di dalam ruang lingkup bisnis kita. Wajib pajak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, menyampaikan tanggal. Sekarang kita yang terakhir, pemeriksaan kantor ya. Penyelesaian pemeriksaannya terkait dengan pemeriksaan kantor atau bersama yang diselesaikan dengan cara nih. Jadi bisa teman-teman lihat ya, kalau untuk menghentikan pemeriksaan dengan membuat LAP Samir, ini sebagai contoh, misalkan gimana ya, kita mensimulasikannya, si pemeriksa ya, kalau misalkan ternyata di dalam eh, setelah LHP ini, terus yang pertama ya, yang sebelah kanan ini mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, artinya kalau udah masuk ke pengusulan pemeriksaan bukti permulaan, berarti otomatis ini ranahnya sudah masuk ke pidana. Jadi apa namanya, sudah nggak timbul SKP, tapi malah diusulkan ke bukti permulaan. Nah, kalau di tengah-tengah ini, membuat LHP sebagai dasar penelitian SKP. Nah, jadi kalau SKP ini yang pemeriksaan secara umum-umumnya aja. Jadi setelah ada LHP, nah, diterbitkanlah SKP. Jadi setelah udah terbitin SKP, kita bisa mengajukan keberatan. Nah, beda kalau misalkan hasil pemeriksaannya diusulkan ke bukti permulaan. Kalau hasilnya masuk ke bukti permulaan, kita nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan keberatan maupun mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak. Nah, tapi kalau misalkan membuat LHP-nya sebagai dasar penilaian SKP ini kita bisa, ya kita bisa mengajukan keberatan maupun permohonan banding. Jadi gitu teman-teman. Nah, terus tiba-tiba dalam hal proses pemeriksaan menghentikan pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan Samir. Nah, dalam hal ini apabila wajib pajak tidak ditemukan ya, otomatis kita bingung dong. Nah, ini pemeriksaan nih, kita dipanggil segala macam bla bla bla, tapi WP nggak pernah datang. Nah, otomatis pemeriksaan untuk SPT yang bukan restitusi disetujui dilakukan untuk pemeriksaan bukti permulaan. Jadi ketiga hal ini ya teman-teman yang perlu diingat. Jadi ada pembuatan LHP Samir, terus ada pembuatan LHP sebagai dasar SKP dan mengusulkan ke Bukper. Jadi kalau ketika LHP-nya Samir, ya ujung-ujungnya bisa ke Bukper juga apabila memang dalam hal ini WP masih belum dapat ditemukan. Oke, teman-teman, terima kasih untuk perkuliahan hari ini ya. Oke, mungkin nanti nggak bisa saya kasih dulu materinya hari ini karena saya di dalam audit pajak ini ada banyak nih PPT-nya. Jadi saya dalam satu PPT saya taruh semua di sini. Jadi paling nanti setelah sudah selesai baru nanti saya kasih semua. Nah, besok nanti kita akan apa ya, memberikan kuliah terkait dengan tata cara pemeriksaan pajak. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya. Begitu. Oke, ini sudah selesai ya. Saya memberikan materi. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, saya izin minum dulu ya. Oke,
Siapa ini? Mas Riko Okta. Silakan Mas Riko Okta. Mau tanya apa, Mas? Izin tanya Pak. Tadi kan yang di waktu pemeriksaan itu eh, saya kan baca lagi PPT-nya Pak Narudin ya. Itu tuh kayak ada perbedaan gitu Pak. Jadi kalau misalnya di Mm-mm. Bapak tadi di PPT sini Mm-mm. pemeriksaan lapangan itu jangka waktunya kan maksimal Mm-mm. 6 bulan. Nah, sedangkan kalau di PPT-nya Pak Narudin itu sampai 8 bulan Pak. Jadi kayak ada Mm-mm. beda waktu 2 bulan gitu kan. Terus itu tuh beda 2 bulan itu apakah itu termaksud sama pembahasan Oke. akhir hasil pembahasan? Sekian Pak. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas Riko. Karena selisihnya itu karena mungkin di Pak Naharudin nggak dijelasin nih. Karena di dalam pemeriksaan ada ada apa pembahasan SPHP seperti itu. Jadi kurang lebih sama, Mas Riko. Oh, berarti kemarin Pak Naharudin sudah menyampaikan hal tersebut ya, terkait dengan pengertian dan secara umum ruang lingkup pemeriksaan ya. Udah jelasin ya sama Pak Naharudin ya? Oh, udah, ya Allah. Tapi Sudah, nggak apa-apa tapi ya. nggak Terus terlalu coba, mendetail, Pak. Masih oh secara gitu, general ya aja, iya. sudahlah. Oh gitu, ya sudah. Berarti syukur ya saya cuap-cuapnya nggak sia-sia ya. Oke teman-teman, bagus Mas Riko. Saya apresiasi ketelitian Anda. Bagus itu. Saya suka banget sama orang-orang seperti itu ya. Terus kalian tuh mahasiswa harus berpikiran kritis. Itu cakep tuh ya. Harus seperti itu, nggak apa-apa. Itu hak kalian untuk bertanya masalah materi terutama. Jadi ketika saya sebagai ya membantukan tadi untuk melakukan pengajaran, ketika di komen itu seperti itu bagus itu. Saya suka. Oke, yang lain siapa? Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ada yang masih bingung sama pemeriksaan? Apa memang udah ngerti semua? Oke, sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Ya, mau persiapan malam mingguan ya. Oke, kalau gitu Pak Nasrullah. Pak Nasrullah. Pak Nasrullah mohon izin, saya sudah selesai. Silakan mungkin dilanjutkan untuk absensinya ya. Oke, Teman-teman semua di sini dan tadi untuk Mas Riko, Mbak Desi dan Mbak Putri sama Mbak Nova ya. Silakan diberikan poin ya untuk bekal nanti nilainya. Mungkin cukup Pak Nasrullah. Terima kasih Pak Nasrullah atas bantuannya. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siap. Terima kasih Pak Sorhazi. Mungkin buat teman-teman kalau malu buat nanya bisa via WhatsApp juga nggak apa-apa. Bapak aja langsung boleh langsung ke saya atau ke Desi atau ke Desti karena kebetulan kemarin sudah saya sampaikan dua orang ini sedang magang di Bapak ya, jadi banyak akses buat nyari informasi. Oke, saya absen dulu sebelum saya tutup Zoom-nya teman-teman. Oh iya, di kelas ini memang cuma 18 atau ada yang magang atau gimana? Ada nggak Mbak Desi? Emang cuma segini aja sih, Pak, untuk MK audit pajak 18 orang aja. Oke, saya absen dulu teman-teman. Zelda Zailantika, Hadir, Pak. Juventina Narawida Pawestri, Hadir, Mas. Naila Sakar Ayu Adriana, Hadir. Nova Adelia, Hadir. Desi Ayana ada, Loventina Josepi Prasetyo, Pak. Riko Okta Firmansyah, Hadir. Destia Rizka Yusanti,
Destia Rizka Yusanti. Desti hadir Mas, terkendala mic. Mbak Desti nggak ada. Mbak Destia Rizka. Ada Mas, itu terkendala mic-nya Mas. Oke. Ranti Saraswati. Hadir. Zahra Aulia. Hadir. Putri Permatasari. Muhammad Adrian Wildantoro. Oh, ini yang tadi ini ya, sakit ya, Mbak Desi. Iya Mas, Wildan sakit. Oke. Intan Nur Hidayat. Intan Hadir. Nur Hidayat. Hadir. Sabilah Ali Juniati. Hadir. Muhammad Zaki Al Hakim. Hadir Mas. Listi Afridayani. Hadir, Mas. Resti Nur Halimah. Hadir, Pak. Andika Indah Pratiwi. Andika. Kemudian memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan dan membuat Andika Indah Andika hadir, Pak. Oh, oke. masalahnya. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Selamat bermalam minggu. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Makasih Mas.